Assalamualaikum Bu Siswa, selamat malam. Waalaikumsalam Pak, selamat malam. Maaf mengganggu Bu waktunya Bu. Ya, Karena silakan. belum sempat ketemu Bu ya tadi ya Bu ya. Oke Bu, izin Bu, saya ada tugas Bu untuk wawancara kepala sekolah, salah satunya Ibu sebagai kepala sekolah SMP Negeri 53 Bu ya. Wawancara ini terkait dengan namanya dilema etika Bu. Jadi bagaimana seorang pemimpin pembelajaran, pemimpin sekolah itu menghadapi sebuah masalah yang di situ itu ada nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar Bu. Gitu. Mohon izin ya Bu Siswa ya, langsung saja mungkin untuk pertanyaan pertama Bu Siswa. Mungkin selama ini Bu Siswa, bagaimana Bu Siswa itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral Bu? Kira-kira seperti apa Bu? Cara Ibu untuk mengidentifikasi? Cara saya untuk mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral yaitu dengan cara menanyakan kepada guru-guru, juga bisa bertanya kepada tim kesiswaan, juga saya bisa bertanya kepada pengurus OSIS. Itu saja cara saya. Untuk mengidentifikasi, oke Bu, baik Bu. Jadi ada beberapa yang dilibatkan Bu ya di sini ya. Iya, betul. Oke Bu, selanjutnya Bu, mungkin selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu nih di SMP Negeri 53, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu. Mungkin Ibu juga bisa memberikan contoh Bu. Jadi kasus itu sama-sama benar Bu. Di satu sisi misalnya guru A setuju dengan alasan ini, si guru B setuju juga dengan alasan ini gitu Bu. Kira-kira seperti apa Bu dalam menjalankan pengambilan keputusannya? Baik, dalam menjalankan pengambilan keputusan untuk satu kasus, contohnya di sini adalah penggunaan handphone di SMP 53, di mana handphone ini sisi mata uang dua permukaan yang tidak bisa dilepaskan atau dua permukaan yang juga saling menguntungkan. Nah, satu sisi menguntungkan untuk siswa dan memang harus kita gunakan mengingat perkembangan teknologi sedemikian pesatnya. Di sisi lain juga ini bisa menguntungkan gurunya karena penggunaan teknologi sangat diperlukan untuk percepatan informasi. Hanya saja di sisi lain yang kurang diuntungkan adalah bila penggunaan handphone ini tidak pada keuntungannya. Contohnya disalahgunakan untuk sosmed, media sosial yang lain, sehingga konteks dari belajar itu agak dikesampingkan. Bagaimana saya mengambil keputusan untuk kasus seperti ini? Saya selalu melibatkan tim manajemen di sekolah saya dan mendengar pendapat dari guru-guru juga, sehingga keputusan ini bisa menguntungkan baik untuk guru ataupun untuk siswa, yang mana menguntungkan sekolah secara utuh. Seperti itu Pak. Bagus, luar biasa sekali Bu. Untuk ini ya langkah-langkah pengambilan keputusannya Bu ya. Mungkin selanjutnya Bu, prosedur atau langkah-langkahnya Bu, kira-kira seperti apa Bu selama ini untuk ketika Ibu melakukannya Bu? Terutama tadi ya tentang penggunaan HP Bu, langkah-langkahnya gitu. Prosedurnya atau langkah-langkah pengambilan keputusan untuk siswa itu saya terbiasa mensosialisasikan
penggunaan HP baik kepada siswa itu sendiri atau kepada orang tua, juga kepada guru-guru yang ada di sekolah. Kita pertimbangkan baik buruknya penggunaan HP ini, sehingga bila keputusannya dilarang, maka orang tua, guru, dan siswa siap menghadapi itu. Selama ini penggunaan HP sementara saya larang, sambil mengevaluasi apakah betul HP ini selalu atau kebanyakan disalahgunakan oleh siswa, atau apakah betul HP ini bermanfaat secara general, secara umum terhadap pendidikan di sekolah. Di 53 khususnya. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, Bu, selanjutnya, Bu. Ya. Mungkin hal-hal apa saja yang mungkin Bu Sispa ini anggap efektif, Bu, dalam pengambilan keputusan terkait dilematika. Tadi kan Bu Sispa membicarakan tentang HP, Bu, ya, penggunaan HP di sekolah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan alasan masing-masing. Nah, kira-kira yang Bu Sispa sudah lakukan dan anggap Bu Sispa itu paling efektif itu apa? Alasan masih penggunaan HP ya, Pak? Iya, Bu, masih penggunaan HP. Yang paling efektif, Bu, langkah-langkah Bu Sispa itu apa kira-kira? Langkah-langkah yang efektif ya, pertama mencantumkan itu di peraturan sekolah. Yang kedua, bila sudah tercantum di peraturan sekolah berarti mensosialisasikan dan melihat perkembangannya di perjalanan waktu tentang penggunaan HP, dan terakhir mengevaluasi dari penggunaan HP itu sendiri. Gitu, Pak. Oke, Bu, baik, terima kasih, Bu. Jawaban yang sangat ini, Bu, memberikan inspirasi nih, Bu. Oke, Bu Sispa, lanjut lagi ya. Mungkin hal-hal apa saja Bu Sispa yang Bu Sispa anggap itu menjadi tantangan, Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan ini, kan tadi kan ada guru yang setuju dan tidak setuju ya, dengan alasan masing-masing. Tantangannya itu apa, Bu, kira-kira, Bu? Tantangannya yaitu bila ada atau sebagian besar dari stakeholder yang ada sekolah, maksud saya dari tim manajemen dan guru-guru di 53 tidak setuju dengan keputusan yang saya ambil selaku pimpinan, maka dalam pelaksanaannya itu tidak akan berhasil. Gitu, Pak. Itu tantangannya. Bila sebagian besar teman-teman tidak setuju dengan keputusan yang saya ambil. Berarti mungkin ketika misalkan sampai itu mungkin harus gimana, Bu? Dirangkul, Bu, ya? Iya, betul. Dirangkul kembali, diberi penjelasan dan berbicara. Yuk sama-sama kita lihat, kita amati dan kita sharing lah sehingga terjadi satu titik temu. Oke, Bu. Baik, Bu. Ya. Selanjutnya, Bu, ya. Mungkin apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu, Bu, dalam penyelesaian sebuah masalah? Apakah Ibu ketika ada masalah langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalkan masalahnya sekarang, besok jadwalnya hari Senin aja kita selesaikan, atau langsung di hari itu juga, Bu? Kira-kira seperti apa, Bu? Kalau saya cenderung pada saat yang sama. Setidaknya di hari yang sama, masalah apapun itu sudah harus terselesaikan. Begitu, Bapak. Nanti tanpa melihat jadwal, Bu, ya. Nanti hari itu ada masalah. Iya. Kalau bisa ya harus hari itu juga, Bu, ya. Iya, kalau bisa kenapa tidak? Kenapa harus menunda-nunda? Iya. Oke, Bu. Selanjutnya, Bu. Mungkin adakah seseorang, Bu, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sispa dalam pengambilan keputusan, Bu?
Kalau untuk seseorang tidak ada. Saya sendiri. Nah, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi saya selaku pimpinan dalam mengambil keputusan adalah orang-orang yang ada di sekitar saya. Contohnya teman-teman wakil dan kepala tata usaha umpamanya, atau kasatpol dalam pemikiran pengambilan keputusan. Baik, Bu. Jadi ada bukan seorang di sini ya, Bu. Berarti di sini adalah sebuah Bukan tim. seseorang, tapi dalam bentuk tim. Oke. Iya. Baik, Bu. Oke, Bu. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Mungkin dari semua hal yang telah Ibu Siswa sampaikan ya, Bu. Mungkin pembelajaran apa yang Ibu Siswa dapat petik dari pengalaman Bu Siswa ini dalam mengambil sebuah keputusan yang merupakan dilematika, di mana keputusan itu harus benar lawan benar, Bu. Bukan benar lawan salah, Bu, ya. Di sini benar lawan benar itu, Bu. Kira-kira pengalaman yang daya dilema sih, ketika kita harus mengambil salah satu. Pengalamannya dalam hal ini saya selaku pimpinan harus percaya diri terhadap keputusan yang saya ambil. Begitu, Pak. Percaya diri. Confidence. Iya. Oke. Baik, Bu, terima kasih, luar biasa sekali, Bu, jawaban dari Puspa ini. Mungkin tadi pertanyaan terakhir ya, Bu. Semoga apa yang sudah Bu Siswa sampaikan ke saya, semoga bisa menginspirasi saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya, Bu, ya. Dalam misalkan dalam pembelajaran di kelas mungkin terutama ketika saya mengajar, banyak inspirasi dan juga ide kreatif mungkin, Bu, dari Bu, dari wawancara singkat kita, Bu. Terima kasih untuk waktunya, Bu Siswa. Semoga nanti bisa sering-sering lagi, Bu Siswa. Baik, Pak Pras, terima kasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pasca Kencana. Saya guru dari SMP Negeri 53 Jakarta. Izin untuk meminta wawancara dengan Ibu terkait dilema etika, Bu, dan juga rujukan moral. Jadi ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak, yakni bagaimana saya bisa mencari sumber mungkin informasi yang relevan mungkin dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah yang mungkin sudah berpengalaman, Bu, ya. Enggak juga sih, kalau pengalaman baru sebentar dari kepala sekolah. Mungkin langsung saja, Bu, ya, untuk mencoba. Jadi beberapa pertanyaan, Ibu, mohon izin saya menyampaikan. Jadi yang pertama nih, Bu, selama ini bagaimana nih Bu Eko itu mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika dan juga rujukan moral? Yang pasti itu adalah dua hal yang sangat berbeda ya, antara dilema etika dengan rujukan moral. Tapi kalau kita lihat di masalahnya pasti sudah terlihat yang dipelajari dulu lah masalah tersebut. Masuk yang mana nih, dilema etika atau rujukan moral, kan seperti itu. Karena kalau dilema etika itu kan kita menghadapi suatu hal yang benar dengan benar. Jangan sampai keputusan yang kita ambil akan merugikan salah satunya gitu kan. Kalau rujukan moral udah jelas antara benar dan salah kan ya. Artinya ya saya harus memilih yang benar gitu, tidak harus memilih yang salah, kan seperti itu. Identifikasi dulu, ya. Dipelajari dulu lah masalahnya. Mungkin selanjutnya, Bu, selama ini nih, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Bu, ya? Terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama besar, Bu. Sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Itu saya selalu libatkan teman-teman atau guru-guru saya, karena saya berpikir bahwa saya itu kerja dengan tim. Sebesar apapun masalahnya, ketika itu maksudnya kepentingannya sama, ya itu harus kita setuju sama-sama. Kita harus ambil secara bersama-sama.
Jadi itu masalah setelah saya pelajari saya akan lempar ke teman-teman. Jadi saya tidak ambil keputusan sendiri karena yang baik menurut saya belum tentu baik buat teman-teman, kan seperti itu. Dan ketika keputusan itu saya ambil bersama, maka hasil keputusan itu akan kita jalani secara bersama dan tanggung jawab. Kalau saya memutuskan sendiri, nanti saya tanggung jawab sendiri, ya kan? Dan teman-teman nanti, itu mah urusan ibu, seperti itu. Tapi kalau kita bicarakan bersama-sama, apapun masalahnya mengenai siswa kah, mengenai program sekolah kah, itu tetap harus melibatkan banyak hal. Kalau siswa mungkin saya harus melibatkan orang tuanya, melibatkan guru-gurunya, gitu, melibatkan siswanya tersebut. Kalau program sekolah ya saya harus melibatkan teman-teman tim ya, guru-guru, penjaga sekolah, operator, gitu. Mungkin pihak lain seperti komite, nah itu memang harus kita libatkan. Intinya di sini bukan keputusan pribadi ya Bu ya, dari keputusan tim, agar intinya ketika itu sudah diambil menjadi tanggung jawab bersama. Dan juga intinya jadi karena keputusan bersama jadinya si pengambil keputusannya seperti ibu dan juga teman-temannya atau mungkin timnya juga jadi itu bertanggung jawab ya. Melakukan ini ya. Ya, maksudnya dicari tahu itu masalahnya apa, kemudian nanti baru saya ke sumber-sumber masalah itu dari mana, gitu kan. Kita cari informasi sebanyak mungkin. Ketika sudah mengumpulkan informasi, kita klarifikasi sama-sama, baru kita bicarakan bersama-sama dengan tim. Seperti itu sih. Itu sih langkah-langkahnya. Lalu sampai nanti di keputusan itu, walaupun saya yang ambil tetap berdasarkan keputusan itu berdasarkan kepentingan bersama, gitu. Keputusan bersama dengan teman-teman. Dan nilai-nilai itu nilai-nilai yang diambil. Nilai kebajikan yang diambil paling tidak nyaman, sama-sama nyaman gitu. Ketika menjalankan keputusan itu jadi nyaman kan, karena terus nyaman, terus tanggung jawab seperti itu kan. Jadi terus kita bisa kerjasama, kolaborasi gitu. Itu nilai-nilai yang saya ambil. Nah Ibu, selanjutnya Bu, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Bu Eko anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dilematika ini? Yang efektif yang tadi saya sudah bilang bahwa itu sangat efektif sekali ketika ada masalah yang berkaitan dengan etika itu saya ambil keputusan bersama-sama, itu efektif. Karena kalau saya ambil keputusan sendiri itu kan satu hal yang dua-duanya punya kepentingan yang sama ya, apa benar dua-duanya gitu. Kalau saya ambil sendiri nanti khawatirnya ya saya bilang baik itu saya belum tentu baik untuk yang lain. Jadi yang lebih efektif adalah kita bicarakan sama-sama, ambil keputusan secara bersama agar bisa bertanggung jawab secara bersama-sama. Itu seperti itu efektif banget kalau menurut saya gitu. Mungkin hal-hal apa saja yang mungkin selama ini menjadi tantangan bagi Bu Eko untuk menghadapi ini dalam pengambil keputusan ini? Tantangan itu atau apa ya? Itu tuh dari diri saya sendiri sebenarnya ya. Maksudnya kekhawatiran dari diri saya sendiri. Saya khawatir teman-teman tidak mau bisa menerima gitu tentang keputusan yang akan kita ambil bersama-sama gitu. Tapi ternyata kekhawatiran itu sebenarnya itu tidak pernah terjadi gitu dengan teman-teman saya nih. Jadi setiap kali saya punya program, setiap kali kita punya masalah, itu selalu saya bicarakan sama-sama dan pasti menyimpulkan satu keputusan yang memang bersama-sama kita putuskan gitu. Nah, kekhawatiran itu memang ketika ada masalah selalu muncul di diri saya, walaupun itu tidak pernah terjadi gitu. Itu kayaknya manusiawi ya, maksudnya itu sih manusiawi banget gitu. Cuman itu aja sih sebenarnya tantangannya buat saya. Tapi kalau untuk yang lain-lain sih tidak. Selama kita bisa bekerja dengan tim, insya Allah mendukung. Lancar Bu ya? Lancar. Jadi intinya awalnya khawatir ya Bu? Iya. Tapi pada kenyataannya ketika udah di lapangan, udah dieksekusi, udah dilancar gitu Bu ya? Oke. Berarti itu yang menjadi tantangan bagi Bu Eko ya? Bu Eko. Ini selanjutnya Bu Eko, apakah Bu Eko memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika ini Bu?
Mungkin apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tidak, sesuai kebutuhan. Tapi milih prioritas ketika ada masalah. Artinya kalau dilema etika itu kan kita memang harus butuh proses ya. Nah itu berproses juga, tapi prioritas. Ketika ada masalah, ya kita harus buru-buru selesaikan. Gitu, berprosesnya harus buru-buru diselesaikan. Tidak harus menunggu nanti, gitu kan. Kalau kita terjadwal, akhirnya minggu ini kita nggak punya jadwal penyelesaian masalah nih. Masa saya mau tunggu minggu depan, gitu kan? Maka masalahnya akan melebar kan. Nah kalau yang bujukan moral itu memang wajib harus saat itu eksekusi. Contohnya misalnya ada aduan gitu, Bu, kok di kelas 5 ada pungutan nih, misalnya gitu kan. Berarti tuh saya eksekusi dong, harus gerak karena itu akan berakibat kemana-mana gitu. Ya tadi, hari itu sudah SKTL, saya harus panggil gurunya yang bersangkutan dan kita harus selesaikan. Harus saya putuskan hari itu bahwa itu tidak benar dan harus ditinggalkan. Seperti itu sih. Jadi ada skala prioritas minimal. Nah, iya. Mungkin selanjutnya Bu ya. Mungkin adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Eko dalam pengambilan keputusan terkait dilema kita? Sebenarnya tidak seseorang ya, karena kita tim. Jadi tim itu adalah yang membantu saya. Setiap kali ada masalah, ada sesuatu yang harus kita bicarakan, ya memang harus dengan tim. Jadi teman-teman dan guru-guru tim saya, mereka yang membantu saya. Seperti itu. Jadi di sini lebih ke faktor-faktor. Ya seperti itu ya, faktor-faktor. Jadi kalau otomatis kalau kita ambil keputusan secara bersama, berarti kan yang membantu mereka gitu kan. Bukan seseorang, tapi kalau seseorang itu kan berarti nanti ujung-ujungnya keputusan saya sendiri, ya kan? Kalau misalnya mereka banyak tim, berarti kita keputusannya bersama. Karena memang saya selama saya jadi kepala sekolah, ketika saya menghadapi suatu masalah dengan dilema etika, saya tidak pernah memutuskan sendiri. Program sekolah pun, apapun saya tidak pernah memutuskan sendiri. Maka semua kata saya akan ajak bicara gitu. Wakasek saya, teman-teman. Dan saya juga bukan tipe orang yang harus begini loh, saya maunya seperti enggak. Saya inginnya seperti ini, Bapak Ibu setuju tidak? Seperti itu. Terus kalau misalnya tidak setuju, maunya seperti apa? Nah itu tipe saya. Nah, seperti itu. Oke Bu, ini udah pertanyaan terakhir ya Bu. Mungkin dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik ya? Dari pengalaman Ibu terkait pengambilan keputusan seperti ini. Yang pasti pembelajaran yang saya petik adalah saya sebagai pimpinan menjadi nyaman, tidak terbebani, semua pekerjaan saya bisa terselesaikan dengan baik karena bantuan teman-teman satu tim. Jadi ketika saya sudah bisa menciptakan suatu kenyamanan buat teman-teman saya, buat guru-guru saya, maka saya yakin bahwa prestasi akan mengikuti. Yang penting kita tuh menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dulu. Jadi saya juga sebagai kepala sekolah, saya tidak pernah terbebani untuk saya tuh kerja capek ya di kepala sekolah, kerja banyak, tidak. Karena semuanya akan saya bagi halus dengan teman-teman saya. Jadi itulah itu yang saya petik, itu adalah kenyamanan. Wah, jauh sekali Bu kok atas pencerahannya ya. Mungkin apa yang sudah Bu Eko utarakan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi saya nantinya untuk bisa belajar nih dari Bu Eko nantinya Bu ya. Nantinya semoga saya bisa menerapkannya juga nanti ke teman-teman saya, kawan-kawan saya juga ke anak didik saya. Belajar itu nggak harus dari Bapak ke saya, tapi saya juga bisa belajar dari Bapak ini. Banyak yang kita pelajari, namanya tim itu kan seperti itu ya, saling belajar gitu. Banyak yang nggak dapat tapi saya dapat dari guru-guru saya gitu kan. Seperti itu sebenarnya. Oke, baik Bu Eko, mungkin cukup di sini sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Bisa ketemu lagi. Amin. Sukses selalu ya Pak ya. Waalaikumsalam.